pagi ini. Get up, everybody. Selamat pagi Jack People. Waduh, senang sekali ya kami kembali menyapa kalian di Jakarta pagi ini. Pastinya hari ini Kamis manis gitu ya, nggak cuma doi yang manis. Semoga harimu juga manis semua Jack People. Bareng saya Naza dan saya Ibe. Hari ini kita akan bahas soal banjir di Jakarta yang sempat melanda awal pekan ini. Tapi tenang, pemerintah Provinsi Jakarta langsung tancap gas. Bener banget nih, dari pengerahan ratusan pompa sampai penandatanganan normalisasi sungai. Semuanya dikebut biar Jakarta lebih siap menghadapi cuaca ekstrim. Langsung saja kita mulai dari langkah cepat yang diambil Dinas Sumber Daya Air Jakarta. Dinas SDA DKI Jakarta mengerahkan 602 pompa stasioner dan 573 pompa mobile untuk mengatasi banjir yang terjadi sejak Senin malam. Tidak hanya itu, 7.000 pasukan biru juga dikerahkan. Ditambah pengerukan sedimen lebih dari 388.000 kubik di 200 titik. Langkah terpadu ini menunjukkan kesiapan proaktif Jakarta dalam menghadapi cuaca ekstrim. Yuk langsung saja simak liputan selengkapnya. Dinas SDA DKI Jakarta bergerak cepat dalam menangani banjir yang terjadi sejak Senin malam hingga Selasa 7 hingga 8 Juli 2025. Dengan mengerahkan 602 pompa stasioner di 205 titik rawan dan 573 pompa mobile yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Terdapat juga sebanyak 7.000 personel pasukan biru serta pengerukan sedimen sepanjang 388.484 meter kubik di 200 titik. Langkah terpadu yang menunjukkan kesiapan proaktif mereka menghadapi curah hujan ekstrim. Wah, mantep banget ya. Jadi sekarang nih pemerintah gercep banget. Apalagi kemarin sempat juga lihat di berita Mas Pram tuh sampai nggak tidur buat ngatasin banjir di Jakarta ini. Itu mantep banget. Jadi Bang Rano juga udah komentar bahwa memang penanganannya nggak bisa semalam. Cuman terlihat dari pengerahan pasukan, kemudian alat-alat yang diterjunkan ke lapangan. Jadi gercep gitu. Jadi pemimpin-pemimpin seperti Mas Pram gitu kan turun langsung ke lapangan untuk meninjau sampai nggak tidur. Wah, mantep banget. Setuju banget, Za. Lihat aja tadi sampai 200 titik bahkan. Itu Mas Pram Bang Dul saling berbagi peran biar cepat ditangani nih masalah banjir itu. Ini pemimpin yang patut dicontoh ya, nggak cuman memerintahkan bawahannya tapi juga langsung terjun ke masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan banjir ini pastinya. Setuju banget, Za. Lanjut Mas Ibe. Langsung masuk ke berita selanjutnya. Gubernur Pramono Anung menandatangani 4 penlok dari total 14 lokasi untuk normalisasi Kali Ciliwung. 2 penataan lokasi di Jakarta Selatan dan 2 di Jakarta Timur. Jadi tahap awal untuk percepatan antisipasi banjir tahunan. Yang menarik nih, pendekatan yang dilakukan secara persuasif ke warga terdampak dengan janji penyelesaian pembayaran lahan sesegera mungkin. Seperti apa berita selengkapnya? Mari kita simak bersama liputannya berikut ini. Gubernur Pramono Anung telah menandatangani 4 penlok dari total 14 untuk proses normalisasi Kali Ciliwung. 2 di Jakarta Selatan, Rawajati dan Pengadegan, dan 2 di Jakarta Timur, Cawang dan Cililitan. Sebagai bagian dari strategi antisipasi banjir, ia menekankan pendekatan persuasif kepada warga terdampak dan menjanjikan bahwa pembayaran pengadaan lahan akan segera diselesaikan bekerja sama dengan Kementerian ATR BPN, sehingga pekerjaan fisik bisa dimulai segera. Jadi penataan lokasi ini untuk menanggulangi banjir, Za. Jadi pertamanya tuh yang dijadi fokus tuh Jakarta Timur sama Jakarta Selatan ya tadi. Iya, benar banget. Jadi memang semua itu harus legowo. Betul. Kan ini juga demi keselamatan Jack People semua, mungkin yang tinggal di bantaran kali, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul, terutama di warga-warga yang emang sering terjadi banjir tuh. Iya, jadi biar nggak terulang kembali. Jadi memang sungai itu kan ada yang namanya buffer zone. Betul. Mas Ibe, buffer zone itu memang tidak boleh dihuni. Jadi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, longsor atau mungkin luapan, jadi tidak menimbulkan bahaya yang lebih pastinya. Setuju banget, sesuai peruntukannya. Benar banget. Nah lanjut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan Jakarta tak bisa kerja sendirian hadapi banjir.
Kolaborasi bersama wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Puncak dan Cianjur sangat dibutuhkan. Bener banget. Bang Rano juga menyoroti pentingnya integrasi transportasi dan penanganan sungai lintas wilayah agar strategi antisipasi lebih efektif. Nah, berikut ini pernyataan lengkapnya. Wakil Gubernur Rano Karno menyatakan bahwa penanganan banjir Jakarta tak bisa dijalankan sendiri. Keberhasilan butuh kolaborasi intens bersama wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Ia menekankan pentingnya penguatan transportasi dan normalisasi sungai selain 14 km penlok sebagai bagian dari strategi terpadu menghadapi hujan dan kiriman air hulu, sehingga Jakarta lebih tangguh terhadap ancaman banjir. Wah, mantep banget ya. Jadi memang penanganan banjir di Jakarta ini memang harus berkolaborasi dengan daerah di sekitar Jakarta. Kayak Bogor, Cianjur, yang mana memang hulu sungai kali-kali di Jakarta ini berasal dari sana. Betul, setuju banget. Nggak cuman penanganan di Jakarta, terutama kalau hulunya itu ditebangi dan tidak ada penghijauannya, sama aja akhirnya Jakarta terdampak terus. Jadi memang harus kolaborasi agar di sana kelestarian terjaga dan di sini juga disiapkan mitigasi lah supaya tidak terjadi lagi bencana-bencana yang bisa merugikan masyarakat semua pastinya. Setuju banget, Za. Langsung aja. Itu dia informasi utama pagi ini, Jack People. Sebelum kami pamit, seperti biasa kita lihat dulu perakiraan cuaca dari BMKG untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Biar aktivitas kamu tetap lancar meski cuaca yang tidak menentu. Ini dia, simak informasinya. Jakarta pagi ini, semua gerak di sana sini. Jakarta pagi ini, get up, everybody. Wah, itu dia Jack People. Meskipun cuaca kayaknya nggak menentu ya Mas Ibe ya. Jadi kita harus menyiapkan diri, menyiapkan mantel, payung, atau mungkin banyak makan makanan bergizi, minum vitamin. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Di masa-masa pancaroba, peralihan yang hujan dan panas nggak menentu kayak gini, kita juga harus menyiapkan diri pastinya. Oke Jack People, cukup sekian untuk hari ini. Saya Naza. Dan saya Ibe, beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Jakarta menyala. Jakarta pagi ini, semua gerak di sana sini. Jakarta pagi ini, get up. Jakarta pagi ini, semua gerak di sana sini. Jakarta pagi ini, get up, everybody. Halo Jack People, saksikan terus Jack News. Jack People, saksikan terus Jack News Untuk update informasi terkini seputar Jakarta. untuk update informasi terkini seputar Jakarta. Dari Jakarta untuk Indonesia.